Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan berbicara tentang kedudukan as-sunnah di dalam Islam, manzilatus sunnah fil Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa mencintai Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika seandainya engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini salah satu di antara bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan fattabi'uni, dengan cara mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Yang kemudian jejak langkah Nabi ini disebut dengan istilah as-sunnah. Sunnah, ya, atau makna as-sunnah ini secara bahasa bermakna at-tariqah, bermakna jalan yang ditempuh. Memang kadang-kadang istilah sunnah ini tergantung siapa yang mendefinisikan, ya. Ahli fikih tentu berbeda dengan ahli usul, tentu juga berbeda dengan ahli hadis. Nah, adapun sunnah dalam terminologi umum, ya, dalam pengertian yang umum, itu bermakna adalah thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Nabi SAW menyampaikan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia, kata Nabi, telah mencintaiku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, faqad kana ma'i fil jannah, maka dia akan ada bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali motivasi, ya, perintah dari Nabi agar senantiasa kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan makna sunnah di sini adalah thariqah, adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kalau kita melihat pada definisi ulama-ulama hadis, ya, ada beberapa kesamaan antara istilah sunnah, kemudian hadis dan athar, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa athar itu maknanya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila ghairi. Yang disebut dengan athar apa yang disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi. Jadi bagian daripada athar adalah sunnah. Jadi kalimat sunnah dengan hadis
itu memiliki sinonim atau makna yang hampir sama. Ya. Hanya sunnah ini biasanya lebih umum. Kalau hadis ini biasanya lebih khusus. Dan apa makna sunnah? Sama dengan definisi hadis. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, salah satunya Dr. Mahmud Tohan dalam bukunya Taisir Mustalahil Hadis. Ya. Beliau mengatakan bahwa makna sunnah itu adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa, apa yang disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik itu berupa ucapan, au fi'lin, atau berupa perbuatan, au taqririn, atau berupa persetujuan. Ya. Takrir ini maknanya ma fu'ila amamahu summa aqarrahu. Ma fu'ila amamahu, apa yang dikerjakan di depan Nabi, summa aqarrahu, kemudian Nabi menyetujuinya. Au sifatin, atau sifat. Ya, dan sifat ini oleh para ulama nanti dibagi menjadi dua. Ada sifat khalqiyah, ya, ada sifat khuluqiyah. Ada juga yang membacanya khilqiyah, sifat penciptaan, ya, dan sifat khuluqiyah, sifat berupa akhlaknya Nabi SAW. Jadi kalau kita bicara sunnah, maka makna sunnah itu maknanya apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapannya Nabi, ya, atau perbuatannya Nabi, atau persetujuannya Nabi, au taqrin, au sifatin, atau sifatnya Nabi. Sifat penciptaan atau sifat akhlaknya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kemudian membagi sunnah ini tidak satu. Para ulama membaginya menjadi tiga. Ada tiga jenis sunnah. Jadi tidak semua yang disebut sunnah itu harus diamalkan, ya. Beda lagi nanti mungkin ada sunnah menurut ahli fikih. Ada sunnah menurut ahli usul. Ya. Itu bisa jadi definisinya berbeda. Nah kalau kita lihat sunnah ini kata para ulama terbagi pada tiga macam. Jadi kebiasaan Nabi. Ya. Jadi sunnah ini bermakna thariqah, jalan atau kebiasaan. Katakanlah sunnah ini kebiasaannya Nabi SAW. Maka sunnah ini para ulama membaginya menjadi tiga. Satu, ada yang namanya sunnah khususiyah. Sunnah berupa kekhususan buat Nabi SAW. Contoh di antara sunnah khususiyah adalah Nabi dilarang menerima sedekah, dilarang menerima zakat. Ya. Tapi Nabi boleh menerima hadiah. Satu ketika Salman Al-Farisi, ya, ketika diberikan pengarahan oleh gurunya, yang sebelum masuk Islam itu gurunya adalah pendeta Nasrani. Kata pendeta Nasrani ini, nanti Nabi akhir zaman itu akan datang, salah satu di antara tandanya, dia tidak mau menerima contoh. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh yang lain, yang kedua, ya, Nabi SAW boleh melakukan puasa wisal. Puasa yang ketika datangnya waktu maghrib, itu tidak langsung berbuka, tapi nanti menunggu waktu malam. Ini khusus buat Nabi, tapi buat umatnya tidak boleh. Nabi SAW boleh menikah lebih dari 4 orang istri. Ya, ini kekhususan yang ada pada diri Nabi SAW. Dan tidak buat umatnya. Atau misalkan, wajib buat Nabi tapi sunnah buat umatnya. Salat witir, ya. Buat Nabi itu hukumnya wajib. Tapi buat kita sebagai umatnya itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat yang rajih. Ya. Nah, jadi ini ada namanya sunnah khususiyah. Yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya sunnah jibiliyah. Sunnah berupa kebiasaan Nabi, ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang di zaman itu. Ya. Contohnya Nabi SAW berpakaian, ya, cara berpakaian Nabi, atau Nabi misalkan makan dengan 3 jari. Disebutkan
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya'kulu bi thalathati asabi'. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bi thalathati asabi' dengan menggunakan 3 jari. Kenapa? Karena di zaman dulu makanan pokoknya Nabi dan penduduk Madinah itu adalah kurma, ya. Tidak ada dulu nasi biryani, nasi basmati gitu ya, atau nasi mandi gitu ya. Itu sebetulnya budaya yang datang dari India gitu. Nah, orang Arab di zaman dulu ya, Al-Arab Al-Qadimah, Al-Arab Al-Qadim, mereka makan itu makanan pokoknya kurma dan roti. Makanya zakatnya pun kan kurma dan roti. Maka Nabi menggunakan makan tiga jari. Ini kan jibiliyah. Kalau kita mau makan 3 jari karena cinta dengan Nabi, maka insya Allah dapat pahala. Nabi SAW misalkan pakai imamah, solban yang dilirit, ya, rambutnya Nabi itu melewati telinga gitu kan. Maka beliau ini mendapatkan apa? Ini namanya sunnah jibiliyah. Sunnah berupa kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau kita mencontohnya karena cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, begitu juga misalkan kebiasaan-kebiasaan lain. Nabi pakai gamis, ya. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian apa? Gamis. Ya. Tapi kadang-kadang izar dan rida. Izar itu semacam sarung, kain bawahan. Rida itu semacam baju koko bagian atasan. Ya, ini sebagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, maqubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihadzaini, katanya begitu. Tidaklah Rasul itu dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dengan menggunakan 2 jenis pakaian ini, ya, yaitu rida bagian atas dan sarung bagian bawah. Nah, itu ya, itu jibiliyah, cara jalannya Nabi, cara senyumnya Nabi, itu bagian dari sunnah jibiliyah, kebiasaan urf, tradisi yang terjadi pada waktu itu. Ya. Tapi para ulama menyampaikan kalau kita melakukan itu karena cinta kepada Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Nah, yang ketiga, ini yang harus kita amalkan, ya, dan mau tidak mau harus wajib hukumnya. Apa itu? Sunnah tasyri'iyah. Sunnah berupa pensyariatan. Gimana tata cara sholat, gimana tata cara mengeluarkan zakat, haji, ya. Sebagaimana Nabi sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Khudhu manasikakum anni. Ya, ambillah tata cara ibadah, manasik, haji, umroh, dan seterusnya, anni, dariku. Ya, ini sunnah yang wajib diamalkan adalah tadi sunnah tasyri'iyah. Ya, sunnah berupa pensyariatan yang dilakukan Nabi SAW kepada umatnya. Nah, jadi kalau kita bicara sunnah, maka sunnah itu maknanya adalah thariqah, jalan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kalau kita bicara sunnah Nabi berarti kebiasaannya Nabi. Sunnah sahabat berarti kebiasaannya yang dilakukan oleh sahabat. Nah, itu kan bisa jadi sunnah yang baik atau sunnah yang buruk, ya. Kita biasa bangun tidur telat, nah itu berarti sunnah, tapi sunnah yang buruk gitu kan. Tapi yang datang dari Nabi semuanya adalah kebaikan. Nah, kemudian bagaimana kedudukan as-sunnah ini dalam Islam, ya? Bagaimana kedudukan as-sunnah ini dalam Islam? Yang pertama, di antara kedudukan atau kalau kita bicara tugas, ya, fungsi daripada as-sunnah, yang pertama adalah menjelaskan kitabullah. Jadi sunnah ini salah satu di antara fungsinya, di antara kedudukannya adalah menjelaskan kitab Allah. Ya, kalau kita baca Quran itu kan yufassiru ba'dahu ba'dha, menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ketika Allah misalkan menyampaikan di Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya ya salat itu sungguh berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk.
Pertanyaannya kan apa khusyuk itu? Maka Allah jawab langsung di ayat berikutnya yang disebut dengan khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah. Al-Quran langsung ditafsirkan oleh ayat Al-Quran lagi. Langsung. Ya. Atau juga kadang Quran itu ditafsirkan di ayat berikutnya. Contoh, misalkan ketika di Al-Quran Allah sampaikan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan pada kami, ya Allah, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka? Maka dijawab di ayat lain. Tidak langsung di ayat itu, tapi di ayat lain. Siapa mereka? Alladzi an'ama alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Allah menyampaikan bahwa yang diberikan nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin alladzi an'ama alaihim, yaitu mereka yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, satu para nabi, was-siddiqin, yang kedua orang-orang yang siddiqin, jujur membenarkan ajaran nabi mereka. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Ya. Nah, itu Quran ditafsirkan dengan Quran. Nah, yang kedua ada Quran ditafsirkan dengan as-sunnah. Ya, ditafsirkan dengan as-sunnah. Quran kadang hanya berbicara secara global saja. Contoh, ketika Allah menyampaikan tentang wudu, ya, tata cara wudu kan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu kan? Jadi dalam Quran Allah menjelaskan wudu itu hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas salat, apabila engkau berdiri, kalian berdiri untuk salat. Apa kata Allah? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, ya. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, basuhlah kaki kalian, cucilah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Tidak dijelaskan di situ kumur-kumur, tidak jelaskan cuci tangan gitu ya. Maka dijelaskan oleh apa? Oleh sunnah. Contoh, oleh hadis ya. Sunnah di sini maknanya adalah bagaimana Nabi menjelaskan melalui hadisnya, melalui sunnahnya. Diawali dengan bismillah misalkan. Nabi sampaikan la wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaihi. Ya, la wudu'a, tidak sempurna wudu seseorang liman lam yadhkurismallahu alaihi, yang tidak menyebut nama Allah, yang nama Allah di situ tidak disebut. Itu ya. Yang kedua, tata caranya lebih rincinya di Quran kan tidak dijelaskan wudu itu harus 3 kali, ya, sunnahnya 3 kali. Yang dijelaskan di Quran hanya fardunya saja. Maka dijelaskan oleh hadis Nabi. Ya, salah satunya hadis dari Humran. Beliau ini maula atau pelayannya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, wa an Humrana, dan bersumber dari Humran, anna Utsmana, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, da'a biwudu'in, beliau mengajak untuk ke tempat wudu, ya, untuk mengambil air untuk berwudu, ya. Da'a biwudu'in faghassala kaffaihi thalatha marrat. Kemudian Utsman itu membasuh tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian Utsman, beliau ya kumur-kumur sambil memasukin air ke dalam hidung sambil mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajahu thalatha marrat. Kemudian setelah itu baru beliau membasuh atau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat, ya, membasuh, mencuci tangan kanan sampai dengan siku 3 kali. Wal yusra mithla dzalik, yang kiri pun demikian. Tsumma masaha bi ra'si, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh
kaki yang kanan sampai kedua mata kakinya. Wal yusra mithla dzalik, dan yang kiri pun demikian, ya. Setelah itu Utsman mengatakan, apa hadza wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an hanya menjelaskan secara global, tapi kemudian dirinci, dijelaskan kembali oleh as-sunnah, ya. Jadi fungsi sunnah yang pertama adalah menjelaskan kitab Allah. Berikutnya contoh yang lain, misalkan ketika Al-Qur'an ini ketika as-sunnah ini menjelaskan kitab Allah, perintah salat, ya. Perintah salat kan di dalam Al-Qur'an hanya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat, ya. Paling banter warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tapi tata caranya, ya, dari mulai takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ya, ruku, sujud dan seterusnya tidak dijelaskan. Maka dijelaskan, dirinci, ditafsil oleh as-sunnah, ya. Kata Nabi, idza qumtum ila shalat, dan berarti idza qumta ila shalat, apabila engkau berdiri untuk salat, fa asbighil wudu'a, satu, sempurnakanlah wudu, tsumastaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah ayat yang paling mudah dari Al-Qur'an, summarka hatta tatmi'anna raki'an, kemudian ruku sampai tumaninah rukunya, summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berdiri sampai lurus berdirinya, summasjud, kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah sujudnya, summajlis, duduk, hatta tatma'inna jalisan, sampai tumaninah duduknya, summasjud, kemudian sujud lagi, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumanina sujudnya, tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian kerjakan urutan-urutan tadi yang dijelaskan oleh Nabi dari A sampai Z-nya di salatmu kulliha, semuanya. Quran hanya secara global, kemudian hadis memperinci, ya. Jadi banyak di Quran itu ayat yang sifatnya umum, ya, tapi ditakhsis, dikhususkan oleh hadis, atau di Quran sifatnya khusus tapi diumumkan oleh hadis, ya, oleh sunnah, ya. Jadi fungsi sunnah yang pertama adalah tadi menjelaskan kitab Allah. Kedudukan yang pertama sebagai tibyan, ya, sebagai penjelasan, sebagai rincian daripada kitab Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, Rasulullah SAW itu merupakan teladan yang baik dan wajib dicontoh oleh setiap muslim. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi, pasti itu yang terbaik, ya. Bagaimana Rasulullah menjaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari sunnah, ya. Sampai-sampai sikat gigi aja, ya, membersihkan gigi kan as-sunnah menjelaskan. Apa kata as-sunnah? As-siwaku, ya, mardatun lirabbi mutahharun lil fammi mardatun lirabbi. Siwak itu katanya membersihkan mulut, ya, mardatun lirabb, dan mendatangkan keridhaan dari Allah. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan buat umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum mereka sebelum mereka berwudu. Ini bagaimana kebersihan Rasulullah SAW. Bagaimana kedisiplinan Rasulullah SAW. Ini bagian dari as-sunnah, ya. Kedudukan sunnah itu bagaimana Rasul menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Selain sunnah, ya, karena Rasul itu tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, bertentangan dengan perintah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara atas hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW kepada kita, ya, itu merupakan contoh terbaik, suri tauladan terbaik dalam kehidupan, ya. Dan yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika datang kepada mereka hadis, ya, atau sunnah, atau mendengar hadis Nabi SAW, maka mereka segera melaksanakan tanpa banyak-banyak bertanya.
Jadi ya. Jadi mereka itu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul mereka cepat kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul cepat tinggalkan tanpa bertanya ini kenapa? Apa hikmahnya? Ya. Banyak kan di antara kita itu kenapa sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa hikmahnya? Ya. Tidak setiap perintah yang dijelaskan oleh Nabi di situ disebutkan hikmahnya. Ya, walaupun pasti ada hikmahnya. Tapi begitulah kebiasaan para sahabat ketika datang perintah kepada mereka untuk melaksanakan ya atau hadis anjuran dari Nabi SAW, maka mereka bersegera untuk mengerjakan. Tidak bertanya ini hukumnya sunnah atau wajib, ini hukumnya mubah atau bagaimana gitu ya. Dan itu apa namanya? Begitulah sunnah. Ya, bagaimana sikap para sahabat dalam merespon instruksi ya, ada semacam suratul istijabah, cepatnya mereka merespon instruksi, perintah, perkataan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini penting buat kita ya. Banyak di antara kita ketika datang hadis Nabi kita nanya dulu. Ketika datang sunnah Nabi SAW, kita bertanya dulu, ini apa hukumnya? Ini wajib atau sunnah dan lain sebagainya. Tapi para sahabat enggak. Ketika mereka mendengar misalkan ada sholat, maka Nabi menjawab as-salatu ada waktiha, salat tepat pada waktunya. Summa ai, kemudian apalagi birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Summa ai, al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Ya. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara peran atau kedudukan as-sunnah dalam kehidupan kita. Yang berikutnya yang keempat ya, Rasulullah itu diberikan wewenang, kekuasaan ya untuk membuat suatu aturan ya, dan tentu Rasul tadi sebagaimana saya sampaikan, beliau SAW tidak membuat aturan kecuali semuanya atas arahan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan kehendak hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali semua yang diucapkan oleh Nabi itu merupakan wahyu. Ya. Nah maka penting buat kita setiap Muslim untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena salah satu kunci kebahagiaan, ya, kunci keselamatan adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalaupun ada kesalahan, itu semata-mata kekurangan dan kesalahan saya pribadi. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.